Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak yang Yesus Kristus kasihi. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah keluarga yang akan berlangsung dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Saya undang kita berdiri menyanyi dari nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan 2. Sekali lagi kita menyanyi dari nyanyian rohani 14 ayat 1 dan 2. Ibadah persekutuan keluarga Jemaat GKI Martin Luther Sentani dari kelompok 1 sampai kelompok 12 kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat saya dipersilahkan duduk. Mari kita bermazmur bagi Tuhan lewat Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan seracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan seracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mengaminkan mazmur pujian, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 119 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 kami undang pelayan firman Bapak Penatua Ruben Marien untuk mengambil tempat.
Nyanyian Rohani 119 ayat 1. Syukur dan puji bagimu yang perjanjianmu teguh, beri kami yang terpelihara, memberi kepada kaum saudara berkat dan selamat firman-Mu. Bapak, Ibu, serta anak-anak Persekutuan Jemaat Martin Luther Sentani dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Saatnya kita membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, tiba saatnya kami membaca dan belajar akan firman-Mu. Berilah Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga firman-Mu betul-betul menjadi kesukaan bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab terangkat dari 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayat yang 11 dengan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata, kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, ketika kita mendengar atau membaca dalam hati teks ini,
tentunya ada timbul berbagai pandangan atau pendapat tentang apa itu karunia roh itu. Ditanya apa itu, karena karunia roh itu pasti timbul berbagai pendapat dan jawaban. Namun demikian, mari kita belajar kembali bahwa karunia roh itu diberikan kepada setiap orang oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kemampuan khusus dan harus digunakan untuk melayani kehidupan, perhimpunan atau persekutuan orang-orang percaya. Ada banyak karunia-karunia. Orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Beberapa orang memiliki lebih dari satu karunia, dan karunia yang satu tidak lebih unggul dari karunia yang lain. Semua karunia roh berasal dari Roh Kudus. Dan tujuan karunia itu adalah untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Bapak Ibu, persekutuan yang Yesus Kristus kasih, karunia-karunia yang diberikan kepada orang-orang percaya di jemaat Korintus bukannya membangun, justru karunia-karunia roh bisa menimbulkan perpecahan jemaat. Mengapa? Karena karunia-karunia roh menjadi lambang kekuasaan rohani dan menyebabkan persaingan. Sebagian orang menganggap bahwa mereka lebih rohani daripada orang lain, karena karunia-karunia yang mereka miliki adalah penyalahgunaan yang menyedihkan atas karunia rohani. Persekutuan yang Yesus Kristus kasih, tujuan dari karunia-karunia itu adalah untuk menolong orang lain atau jemaat dan berfungsi dengan lebih efektif, bukan untuk memecah belah jemaat. Kita bisa terpecah jika kita bersikeras untuk menggunakan karunia-karunia kita menurut keinginan kita. Kita jangan pernah menggunakan karunia-karunia kita sebagai alat untuk memanipulasi orang-orang lain atau untuk melayani berbagai kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, serta anak-anak persekutuan jemaat GKI Martin Luther dan Yesus Kristus kasih. Setiap orang bisa mengaku bahwa ia berbicara bagi Allah, dan dunia penuh guru-guru palsu. Paulus memberi kita sebuah cara menguji untuk membantu kita mengetahui apakah seorang pemberita Injil benar-benar berasal dari Allah atau bukan. Apakah ia mengaku Kristus sebagai Tuhan? Bapak, Ibu, anak-anak yang Yesus Kristus kasih, Allah terlibat sepenuhnya dalam pemberian karunia-karunia, dalam penggunaannya dan dalam pemberian kuasa atas karunia-karunia tersebut. Ada beragam karunia khusus, tempat-tempat kebaktian dan aktivitas. Namun semuanya akan mencapai hasil terbaiknya apabila semua itu membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Allah menciptakan sebuah tempat yang unik dalam tubuh bagi setiap orang yang percaya itu. Berbagai karunia dan pelayanan mungkin tumpang tindih, tetapi setiap orang percaya memiliki suatu peranan khusus yang dirancang Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Yesus Kristus kasihi, semua orang Kristen memiliki iman, akan tetapi sebagian orang memiliki karunia roh berupa iman.
yang merupakan takaran kepercayaan yang luar biasa kepada kuasa Allah. Karunia untuk bernubuat tidak hanya mengacu pada soal memberitahukan tentang masa depan. Itu juga bisa berarti menyampaikan pesan yang diterima dari Allah. Bapak, Ibu, dan persekutuan yang Yesus Kristus kasihi. Komitmen orang-orang percaya, tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nabi Yoel menulis perkataan Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat yang ke-28. Apapun karunia yang dimiliki seseorang, semua karunia roh dibagikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun karunia apa yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita bertanggung jawab untuk menggunakannya. Jangan mengharapkan pujian, karena apa yang telah Allah berikan cuma-cuma. Mari kita menggunakan karunia yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Amin. Pengutan derma atau persembahan syukur, kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani 133. Nyanyian rohani 133 ayat 1. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatmu. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami membilang banyak terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan waktu yang indah ini untuk kami boleh beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa, terima kasih suara hamba telah berakhir. Hamba percaya Roh Kudus terus berkata-kata dalam hati kami sekalian, sehingga pulangnya dari rumah dan ke tempat kita masing-masing, kami boleh menggunakan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk menolong sesama kami. Bapa dalam surga, terima kasih juga kesempatan ini karena kasih dan karunia-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami boleh ada di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nyanyian penutup kita membuka dalam Kidung Jemaat 396 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dalam keadaan duduk dan ayat 4 dalam keadaan berdiri. Dengan Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, setia padaku, tak akan ku menyangkalnya, teman setia.
jemaat, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak di rumah ibadah kita sudah selesai. Untuk itu, atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih untuk kita semua yang selalu setia ikut ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih. Shalom.